Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ananda sekalian yang kami cintai, jumpa lagi dengan Bapak Anang Syaiful SE pada video pembelajaran untuk mata pelajaran Komputer Akuntansi kelas 11, Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun daftar akun untuk perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi yakni Maya Accounting Plus versi 18. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan materi, terlebih dahulu kami menyarankan kepada Ananda sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan di rumah dalam masa pandemi ini dalam melakukan setiap aktivitasnya, terlebih lagi ketika Ananda sekalian melakukan aktivitas di luar rumah. Dan kita semua berdoa mudah-mudahan dengan segera Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi virus COVID-19 ini supaya kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah insyaallah. Dan tidak lupa pula sebelum memulai pembelajaran ini kami mengajak kepada anak-anak sekalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat yang baik kepada Ananda sekalian insyaallah. Baik, Ananda sekalian, kita akan memasuki pembahasan mengenai bagaimana menyusun daftar akun untuk perusahaan dagang menggunakan aplikasi komputer akuntansi Maya Accounting Plus versi 18. Pada materi kali ini, kita berada pada kompetensi dasar 3.12, yakni menganalisis daftar akun untuk perusahaan dagang. Jadi tujuan akhirnya nanti bagaimana Ananda sekalian memiliki keterampilan sebagaimana di bagian 4.12 ini bisa menyusun daftar akun untuk perusahaan dagang. Jadi tujuan akhir video pembelajaran kita ini diharapkan kiranya Ananda sekalian mampu menyusun daftar akun untuk perusahaan dagang insyaallah. Baik, kita akan masuk pada pembahasan materi lebih lanjut. Seperti biasa Ananda sekalian, untuk masuk ke aplikasi komputer akuntansi, kita klik 2 kali pada ikon yang terdapat di desktop, laptop atau komputer masing-masing. Pada pembahasan video kali ini, kita akan melanjutkan soal perusahaan dagang UD Buana yang telah kita buat sebelumnya. Pada video pembelajaran pertama, materi membuat data baru perusahaan dagang. Jadi kita klik open, kemudian pada kotak penyimpanan kita cari data UD Buana, kemudian kita klik open, dan seterusnya klik OK. Dan pada bagian ini kita abaikan saja. Setelah itu muncul tampilan jendela command center, kita maximize agar tampilannya lebih besar. Nah, pada bagian ini silahkan diperhatikan anak-anak sekalian, ada beberapa modul, ada account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan car file. Untuk membuat daftar akun perusahaan dagang kali ini kita akan menggunakan modul account. Setelah itu kita klik account list. Nah, sebelum kita membuat daftar akun, terlebih dahulu Bapak akan memberikan penjelasan kepada Ananda sekalian bahwa di dalam program aplikasi komputer akuntansi Maya Accounting itu dikenal ada 2 jenis akun. Yang pertama ada header account dan yang kedua ada detail account. Nah, fungsi dari header account sendiri adalah untuk menjumlahkan saldo-saldo yang dimiliki oleh akun kelompok detail dan tidak bisa menerima posting jurnal transaksi. Karakteristik dari akun header ini biasanya tercetak tebal atau bold. Anda bisa lihat di sini ada bercetak tebal seperti aset, liabilities, equity, income, dan seterusnya. Nah, ini merupakan header account. Kemudian yang kedua adalah detail account.
Detail account ini merupakan akun buku besar umum yang fungsinya untuk menampung jumlah-jumlah posting dari jurnal transaksi. Nah, akun detail atau detail account ini biasanya tidak tercetak tebal atau plain. Kita bisa lihat di layar ada check account, provision account, dan seterusnya. Nah, ini merupakan detail account. Kalau dalam akun bahasa Indonesianya, biasa kita kenal akun kas, kas kecil, persediaan barang dagangan, piutang dagang, dan lain sebagainya. Kalau untuk header account sendiri, aset, aset lancar, kemudian aset tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan seterusnya. Selanjutnya, yakni ada beberapa tahapan yang harus kita lalui dalam menyusun daftar akun perusahaan dagang. Ya, yang pertama, penting untuk Ananda sekalian catat, yakni mengganti akun. Jadi yang pertama, mengganti akun. Kemudian yang kedua, menghapus akun. Dan yang ketiga, adalah membuat akun baru, baik itu header account dan juga detail account. Untuk tahap yang pertama, mengganti akun, kalian harus paham bahwa dalam program aplikasi Mayopo Accounting ada 7 akun yang perlu kita ganti. Yang pertama, di kelompok aset sendiri, di sini ada check account. Check account biasa diganti dengan cash in bank atau cash. Atau kalau misalnya soal yang kita kerjakan itu menggunakan bahasa Indonesia, maka kita gunakan cash. Kemudian yang kedua, undeposit fund biasa diganti dengan petty cash atau bahasa Indonesia diganti dengan kas kecil. Dan yang ketiga adalah trade debtor. Trade debtor ini diganti dengan account receivable atau dalam bahasa Indonesianya piutang dagang. Kemudian selanjutnya yang keempat, trade creditors. Trade creditors akan kita ganti dengan utang dagang atau account payable. Selanjutnya yang kelima ada retained earning. Nah, untuk retained earning, kalau misalnya pada perusahaan jasa, modal tuan A, modal tuan B, ataupun perusahaan dagang, modal tuan A, modal tuan B. Ya, kemudian selanjutnya yang keenam adalah current year earning. Biasanya untuk current year earning itu sendiri diganti dengan laba tahun berjalan. Dan yang terakhir historical balancing kita ganti dengan rekening penyeimbang jika perusahaan yang kita kerjakan itu menggunakan akun berbahasa Indonesia. Jika perusahaan yang kita kerjakan menggunakan akun-akun dengan istilah akuntansi, maka untuk current year earning, historical balancing itu biasanya kita tidak ubah namanya, hanya mengubah pada bagian nomor akunnya saja, menyesuaikan dengan soal yang kita kerjakan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kita masuk pada praktik langsung Ananda sekalian. Jadi yang pertama tadi langkahnya adalah kita mengganti akun. Ya, kita perhatikan daftar akun untuk UD Buana seperti yang tampak di layar sebelah kanan Ananda sekalian. Yang pertama, check account kita ganti. Ya, cara mengganti ada 3 cara. Ananda bisa pilih cara yang paling mudah. Jadi yang pertama adalah dengan mengklik 2 kali akun yang bersangkutan. Dengan cara mengklik 2 kali akun tersebut, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian setelah selesai mengedit, maka kita klik OK. Kemudian cara yang kedua, kita mengklik sekali akun tersebut. Jika sudah biru seperti ini, maka kita klik edit. Setelah selesai, OK. Dan cara yang ketiga, yakni dengan cara mengklik sekali pada tanda panah di belakang akun tersebut seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, baik, kita gunakan cara yang 2 kali klik. Setelah itu kita ganti nomor akunnya sesuai dengan soal. Untuk check account akan kita ganti dengan cash in bank. Nomor akunnya adalah 1100. Nah, untuk mengefisiensikan waktu lagi, Ananda sekalian ketika mendapati akun dengan nomor 1000 kemudian 1100, angka 0 di belakang itu tidak perlu kalian ketik, cukup dengan ketik angka di depannya, misalnya 1100, angka 11, kan enter atau tabulasi.
maka dia akan berpindah, angka nolnya akan tertulis secara otomatis. Kemudian langkah selanjutnya kita ganti dengan cash in bank. Kemudian klik OK. Atau jika Ananda sekalian untuk lebih mudah, selain untuk klik OK dengan menggunakan mouse, kalian juga bisa menggunakan keyboard dengan menekan Alt O. Ya, maka mengganti untuk akun yang pertama sudah selesai. Langkah yang kedua, kita mengganti akun Undeposit Fund. Ya, kita ganti dengan petty cash sesuai dengan daftar akun yang terdapat di sebelah kanan. Setelah selesai, kita tekan ALTO. Kemudian yang terakhir untuk kelompok aset ini kita ganti adalah Trade Debtor 1300 accounts receivable. Kita akan ALTO. Baik, jadi untuk kelompok aset kita sudah mengganti sebanyak 3 akun. Langkah selanjutnya kita pindah ke liability, mengganti trade creditors. Kita ganti dengan 1100 dan account payable. ALTO. Dan yang terakhir kita mengganti di kelompok equity. Yang pertama untuk retained earning, kita perhatikan di soal ini tidak ada akun retained earning. Kita ganti dengan modal Tuan Raka, yakni 1100 Raka Capital ALTO. Nah selanjutnya untuk historical balancing dan current year earning, karena tidak terdapat di daftar akun, maka hanya perlu kita mengganti nomor akunnya saja, ya. Kita ganti 9.900 dan untuk historical balancing 9.999. Kenapa kita ganti dengan angka 9? Supaya kedua akun ini akan posisinya itu paling bawah, karena akun ini tidak bisa dihapus karena secara otomatis harus ada di dalam program aplikasi komputer akuntansi seperti itu. Nah, maka proses untuk tahap pertama mengganti akun sudah selesai. Kita masuk kepada tahap yang kedua, yakni menghapus akun. Jadi kita perlu untuk menghapus akun yang tidak digunakan oleh perusahaan yang kita kerjakan datanya pada program aplikasi Mayop tersebut. Ya, misalnya ada beberapa akun kita lihat di sini, ya. Ada all account, kita lihat secara keseluruhan. Nah, nanti akun-akun di sini yang tidak kita gunakan dengan memperhatikan daftar akun yang ada di sebelah kanan, jika tidak ada maka kita perlu untuk menghapus akun tersebut. Yang pertama untuk aset, caranya seperti tadi, bisa mengklik 2 kali, klik tanda panah atau edit di sini. Kita klik 2 kali saja. Nah, muncul tampilan seperti ini. Pada bagian menu atas ini, di sini ada edit. Ananda sekalian klik edit, kemudian delete account. Maka akun yang tadi telah terhapus. Kemudian kita hapus selanjutnya. Selanjutnya kita hapus untuk electronic clearing account. Kita klik 2 kali. Kemudian edit, delete account. Nah, jika muncul seperti ini, an actual that has been linked account, tidak bisa dihapus. Kenapa demikian? Karena akun ini memiliki tanda centang link account. Maka untuk menghilangkan link account ini, caranya adalah klik 2 kali, kemudian pada bagian detail, link for account, kita klik tanda panah di sini. Nah, pada bagian ini, electronic clearing account, kita ganti supaya akun ini nanti bisa dihapus. Ya, kita pilih cash in bank, kemudian use account, kemudian yes, klik. Setelah itu kita kembali ke profile atau bisa langsung edit dan delete account. Maka akun yang tadi sudah hapus. Maka untuk kelompok aset
tersisa 3 akun yang tadi. Kita pindah ke bagian atau kelompok liability. Ini ada payroll accrual payable. Kita lihat di sini ada tanda centang linked account, berarti ini tidak bisa kita hapus. Caranya sama, kita hilangkan dulu tanda centangnya atau linkednya. Kemudian kita klik di sini. Kemudian selanjutnya di sini harus kita isi bank account for cash payment. Kita isi dengan cash in bank. Kemudian selanjutnya payroll tadi kita ganti ya. Kita ganti dengan account payable. Setelah itu kita klik OK, kemudian edit dan delete account, maka akun tersebut telah terhapus. Bagian equity, tidak ada akun yang perlu kita hapus. Income, cost of sale, expense. Nah, di sini ada 2. Perhatikan, wages salaries ini ada di daftar akun, maka tidak perlu kita hapus. Sementara order employer ini tidak ada, maka ini yang perlu untuk kita hapus. Lagi-lagi ada tanda centang, maka kita harus menghilangkan centangnya terlebih dahulu. Pada bagian ini order employer ya. Oke, kita klik saja wages and salaries. Oke. Kemudian kita delete account, maka akun tersebut sudah terhapus. Nah, demikian langkah atau tahap yang kedua. Nah, tahap yang terakhir pada menyusun daftar akun yaitu kita membuat baru akun ya, baik itu header account ataupun detail account. Cara ini juga mudah insya Allah untuk Anda sekalian pelajari. Jadi pertama kita kerja sesuai dengan kelompok akun masing-masing. Kita masuk pada kelompok aset ya. Saran kami, Anda sekalian harus membuat secara keseluruhan header account-nya dulu ya. Kita buat header account-nya dulu sesuai dengan soal yang kita kerjakan ya. Misalnya pada aset, perhatikan di sebelah kanan situ pada bagian aset di atas cash in bank ada tulisan current asset, kemudian ada fixed asset, current liabilities dan seterusnya. Nah, itu merupakan header account daripada detail account yang ada di bawahnya ya. Meskipun tidak memiliki nomor akun, nah kita hanya perlu menambahkan nomor akunnya. Misalnya current asset itu angka 1000 karena cash in banknya itu di bawahnya bernomor 1100, 1200 dan seterusnya. Untuk fixed asset kita nanti beri nomor 2000 karena detail accountnya nomor 2100 dan seterusnya. Baik, yang pertama kita buat header account. Nah, cara membuat akun baru pada tampilan yang seperti ini, kita klik new pada bagian bawah ini. Kemudian selanjutnya pada bagian ini ada header account, ada detail account, kita pilih header account. Kemudian aset, yang pertama kita buat tadi header account untuk current asset, nomornya 1000. Tekan enter atau tabulasi. Kita ketik current asset. Setelah selesai, Anda sekalian bisa klik OK atau bisa juga menekan pada keyboard Alt O. Nah, silahkan diperhatikan. Bapak akan memberikan cara mudah yang lainnya untuk mengerjakan header account secara keseluruhan tanpa perlu keluar pada tampilan ini. Caranya bagaimana? Saya kembali ke current asset tadi ini. Nah, pada bagian ini setelah selesai Anda sekalian itu mengetik current asset, itu silahkan menekan pada keyboard ALTN ya. Itu ALTN. Jadi dia langsung akan berpindah membuat header yang baru. Di sini perhatikan header yang baru. Nah, kita mau membuat header di kelompok mana? Nah, kita masih lanjut untuk aset. Yang pertama tadi untuk current asset sudah selesai. Sekarang untuk yang bagian kedua yakni fixed asset. Ya. Selanjutnya setelah selesai ya, kita perhatikan masih ada header-header yang lainnya. Ternyata masih ada current liabilities dan long term liabilities, maka kita ALTN. Kemudian pada account type
Kita ganti dengan liability. Yang pertama kita ganti dengan current, kita buat current liability. Kita lanjut ALTN. Untuk yang kedua, long term liabilities. Nah, setelah selesai ALTO, kita ke kelompok liability, maka headernya sudah selesai. Nah, untuk equity, income, dan seterusnya itu tidak perlu lagi membuat header, karena di kelompok tersebut hanya satu header, dan pada aplikasi ini sudah ada headernya masing-masing. Seperti itu. Nah, setelah proses ini selesai, kita perlu untuk merapikan tampilan akun dulu. Ya, merapikan tampilan akun agar header dengan detail akun ini tidak sejajar. Caranya bagaimana? Kita klik akunnya, kemudian pada bagian bawah ini ada up down, maka kita down untuk posisi cash in bank ini masuk atau bergeser ke sebelah kanan. Ya, lakukan hal yang sama untuk akun yang lainnya. Nah, setelah nanti dirapikan, ketika nanti kita membuat detail akun yang baru, maka posisinya akan secara otomatis sejajar dengan cash in bank dan yang lainnya. Begitu juga untuk di kelompok liability. Kita klik down. Ya, selesai. Demikian untuk membuat akun baru untuk bagian header account. Selanjutnya adalah kita membuat detail akunnya. Ini yang memerlukan waktu sedikit lama karena ada banyak detail akun yang harus kita buat. Namun jika Anda sekalian mempunyai kemampuan mengetik yang cepat, juga akan lebih mengefisiensikan waktu dalam pembuatan detail akun ini. Kita lanjutkan. Caranya sama tadi dengan kita mengklik new, kemudian pada posisi ini tetap di detail account. Nah, penting untuk Ananda sekalian perhatikan, di kelompok aset dan liability itu kalian akan mempunyai beberapa pilihan account type. Kalian harus pahami masing-masing account type ini. Jadi untuk account type bank itu biasanya digunakan untuk kas dan setra kas. Kemudian untuk account receivable itu untuk piutang dagang dan juga cadangan kerugian piutang. Untuk other current asset itu digunakan untuk aset lancar lainnya. Misalnya ada persediaan barang dagangan, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, beban-beban yang lainnya yang dibayar di muka, dan sebagainya. Untuk fixed asset sendiri itu untuk aset tetap, misalnya gedung, peralatan, beserta dengan akumulasinya masing-masing. Dan other asset itu untuk yang tidak termasuk dalam keempat kategori tipe akun yang ada di atas ini. Misalnya ada investasi jangka panjang, nah itu kita bisa memilih other asset. Untuk di bagian liability sendiri itu ada credit card. Nah, credit card ini biasa digunakan untuk akun credit card sendiri ya. Kemudian akun payable untuk utang dagang. Kemudian other current liability untuk utang jangka pendek lainnya, misalnya ada utang pajak, utang karyawan, dan sebagainya. Dan untuk long term liability untuk utang jangka panjang seperti utang bank. Dan yang tidak termasuk dalam kategori ini juga kita masukkan dalam other liability. Sementara untuk equity dan seterusnya itu kita tidak perlu memilih akun type-nya atau tipe akunnya karena secara otomatis hanya terdapat satu pilihan ya, seperti itu. Kita melanjutkan untuk di bagian current asset. Jadi kita memilih order current asset. Kita melanjutkan akun 1400 yakni allowance for full debt atau cadangan kerugian piutang. Nah, seperti halnya tadi kita membuat akun header, Anda sekalian tidak perlu klik OK, kemudian klik new lagi, klik OK, new lagi. Untuk memudahkan, itu kalian tekan saja ALTN pada keyboard, maka akan berpindah seperti ini. Kontennya juga ya seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu keluar dari tampilan ini.
Kita lanjut 1500. Merchandise Inventory, ALTN. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua akun dengan tetap memperhatikan tipe akun yang ada di sini ya. Kita lanjut saja, kita selesaikan anak sekalian. $1.700 prepaid insurance, ALTN 1.800 prepaid train, ALTN 1.900 prepaid tax, ALTN. Nah, untuk current asset itu kita sudah selesaikan secara keseluruhan. Selanjutnya kita ke fixed asset atau aset tetap. 2100 the equipment at cost, ALTN 2110 itu equipment accumulated depreciation, jadi akumulasi penyusutan peralatan, ALTN. Nah, untuk fixed asset sudah selesai, kita pindah ke current liabilities. Nah, karena account payable tadi sudah kita selesaikan dengan cara mengganti, maka kita perlu melanjutkan akun nomor 1200. Jadi kita pilih tipe akun order current liability. 1200 untuk expense payable, ALTN 1300 untuk income tax payable, ALTN 1400 untuk PPN payable, LTN 1500 untuk PPN outcome, ALTN 1600 untuk PPN income. Jika bagian current liability selesai, kita ALTN dan kita ganti ke long term liability. Nomor akunnya 2100 Bank Permata Loan. Ya. Maka di kelompok liability sudah kita selesaikan. Kita tetap ALTN. Nah, berpindah ke kelompok equity. Yang pertama itu Raka Capital. Kita sudah selesaikan tadi dengan mengganti akun. Kita perlu melanjutkan ke 1200 untuk Raka Drawing atau Preferred Tuan Raka, ALTN. Dan yang terakhir 1300 income summary. Ya, demikian ALTN. Kemudian selanjutnya kita pindah ke bagian income ya, atau revenues. Namun sebelumnya kita keluar dulu dari sini. Nah, silahkan diperhatikan kita ke bagian income. Nah, di sini headernya bernama income. Untuk kita menyesuaikan sesuai dengan soal, nah, maka ini income bisa kita ganti sesuai yang terdapat di soal, kita ganti dengan revenues. Kemudian kita klik OK. Itu pula dengan yang lainnya. Cost sale kita sesuaikan saja, ganti dengan cost of goods sold. Kemudian expense kita ganti dengan operating expenses. Other income ganti dengan other revenues and gains. Dan yang terakhir other expense kita ganti other expenses and losses. Ya. Oke. Setelah itu kita kembali pada bagian income untuk kita membuat detail account-nya. Yang pertama 1100 sales.
ALTN 1200 sales rate ALTN. Maka pada kelompok income sudah selesai. Kita pindah ke cost of sale. Cost of sale 1100 cost of goods sold ALTN 1200 freight paid ALTN. Maka untuk cost of goods sold selesai. Kita ke kelompok operating expense. Yang pertama dari sini expense angka 1000 advertising expense 1100 telepon and electricity expense. Nah, karena di sini kolomnya tidak cukup, maka bisa kita singkat saja ini. Kita lanjut LTN 1200 store supplies expense ALTN 1300 bad debt expense ALTN 1400 depreciation expense ALTN 1500 insurance expense ALTN 1600 rent expense ALTN 1700. Nah, perhatikan untuk 1700 itu wages and salaries tadi sudah ada, kita hanya perlu nanti mengganti nomor akunnya. Jadi kita ke 1800. Other operating expense. Kita mengganti dulu untuk wages and salaries. Kita ke kelompok expense. Di sini ada wages and salaries. Kita klik. Kita cukup mengganti nomor akunnya 1000. Kemudian kita lanjut di bagian other income-nya. Cuman ada satu di sini ya. Jadi kita hanya mengetik 1100 interest revenue ALTN, dan yang terakhir kita ke other expense 1100 interest expense ALTN 1200 bank service charge ALTN, dan yang terakhir 1300 income tax expense ALTO. Maka semua akun untuk UD Buana sudah kita selesaikan. Nah, kita ke bagian all account untuk menampilkan akun yang telah kita buat secara keseluruhan. Baik, Ananda sekalian, silahkan diperhatikan. Maka kita cocokkan seluruh akun yang telah kita buat dengan akun-akun yang ada di sebelah kanan layar Ananda sekalian. Jika sudah selesai, maka proses pembuatan daftar akun perusahaan dagang untuk UD Buana pada program aplikasi My Accounting sudah selesai. Setelah itu, Ananda sekalian boleh mengklik close. Nah, maka proses untuk membuat dan menyusun daftar akun perusahaan dagang pada kali ini kita nyatakan selesai. Jadi, insya Allah pada video pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengisi saldo awal daripada akun-akun yang telah kita buat tadi. Baik, Ananda sekalian, pada video pembelajaran kali ini cukup sekian penjelasan dari Bapak. Bagaimana cara membuat dan menyusun daftar akun
untuk perusahaan dagang menggunakan aplikasi Mayop Accounting khususnya untuk versi 18. Demikian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat untuk Anda sekalian, memberikan ilmu pengetahuan tambahan yang insya Allah bisa kalian aplikasikan di dalam pembelajarannya di rumah. Mudah-mudahan bisa lebih dimantapkan lagi. Salam selalu dari Bapak. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama video pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.